Jagongan bareng Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar sahabat RT dimanapun panjenengan berada. Kembali di siang ini di kesempatan hari Kamis, hari kedua di bulan Februari tahun 2023. Saya Edo Santiago sampun Sumadio ngerencangi panjenengan sami di Jagongan bersama DKP 3 Kabupaten Temanggung. Untuk kesempatan siang ini sudah siap hadir dan sudah hadir di RTFM ini bapak-bapak dan juga ibu. Yang pertama ada Ibu Prihandayani SSST. Sugeng siang Bu Pri. Sugeng siang Mas Edi. Bu Pri, Bu Handayani napa Bu Yani nih? Mbak Pri ya. Oh Mbak Pri, oke siap. Awet nom Mbak Pri gitu nggih. Mbak Pri selaku nganu nggih? Nggih, koordinator penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tembara. Dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung. Ugi sampun rawuh menika Pak Hori nggih. Pak Hori ugi Pak Muhnapsir nggih. Niki dari perwakilan petani. Gapoktan nggih. Ini kalau dari Gapoktannya ini nyun sewu, nama Gapoktannya apa ini kalau dari Gapoktan Kiai Paing? Kiai Paing. Paguyuban Gapoktan Kiai Paing. Kiai Paing ya. Oke. Kalau alamat Pak Muhnapsir dan Pak Hori masih satu kampung atau beda desa atau apa? Beda desa. Kalau Pak Hori dari Bakalan Wonokerso, Bakalan Wonokerso ya. Kalau Pak Napsir dari desa Banaran. Oke. Kalau ini kan kita sedang ngobrol masalah lapak tani paguyuban Gapoktan Pasar Jumat Paing ya. Iya betul. Ini kalau kita bicara masalah lapak tani ini mungkin bisa diceritakan sejarahnya dulu. Ini mungkin dari Mbak Pri ya. Ini kalau dari perjalanannya ini lapak tani ini sudah berjalan berapa lama nih Mbak Pri? Terima kasih Mas Edo. Sebenarnya lapak tani itu baru baru kita mulai dari bulan September kemarin. September 2022 nggih. September 2022. Tapi akan tetapi kalau untuk Jumat Paingnya itu sudah lama. Sudah jalan lama ya. Sudah menjadi tradisi. Sudah menjadi tradisi nggih. Jadi di sana itu ada suatu tempat wisata religi di Desa Menggoro, Tembara, setiap Kamis malam Jumat Paing. Jadi latar belakang kita membuat lapak tani ini karena semakin bertambahnya tahun, semakin bermunculannya komoditas pertanian di Desa Tembara ini untuk penjualan khususnya komoditas tembakau kan semakin lama semakin harganya semakin rendah bentuk daun atau jadi di Tembara ini untuk penjualan tembakau ini ada yang modal tebasan daun maupun dirajang. Jadi setor gudang biasa. Tetapi semakin bertambahnya tahun semakin sulit untuk kita bisa mampu menembus pasar dan menentukan harga. Karena perdagangan tembakau ini Pak tidak bisa diprediksi lah. Nah, itu rumit. Dia rumit Tetapi itu tidak membuat kita surut surut semangat tetap menanam tembakau. Petani tembakau kalau Temanggung kapok berarti bukan tembakau. Tidak pernah kapok hilang tembakaunya Jadi tetap bertanam tembakau, tapi kita bagaimana caranya bisa punya trik untuk bisa tembakau itu terjual dan kita mampu menentukan harga sendiri. Jadi beberapa petani di Gapoktan ini membuat rajangan lembutan. Untuk lembutan sendiri di Temanggung ini sudah lama Pak. Sudah lama. Tapi akhir-akhir ini semakin ngetren ya. Anak-anak muda juga udah nggak malu-malu lagi bawa pelintingan. Jadi lifestyle. Ciri ini iki wong Temanggung.
Dulu tembakau lembutan itu hanya untuk ini nggih, sesepuh nggih. Tetapi sekarang anak-anak muda yang nongkrong udah nggak gengsi lah. Nggak gengsi, dan tidak hanya di Temanggung saja, sudah ke luar daerah, bahkan luar provinsi nggih, luar pulau nggih. Nah, itu untuk tembakau lembutan sendiri jadi menginspirasi kita teman-teman PPL di Balai Penyuluhan nggih, untuk gimana caranya bisa punya wadah untuk memasarkan hasil lembutan. Awalnya seperti itu, khususnya untuk lembutan. Dan selain lembutan ada juga kopi. Nggih. Karena di Tembara sendiri nggih, di lereng Sumbing nggih. Lereng Sumbing itu kita punya Arabica. Ada Arabicanya ternyata ya. Nggih, punya Arabica yang kualitasnya tidak kalah nggih. Punya Arabica, dan untuk wilayah Pak Khori sendiri punya Robusta. Kita di Tembara itu ada sekitar 55 hektar area kopi. Itu Robusta dan Arabica total ya. Total 50 berapa tadi? 55. Sekitar 55. Dan untuk pemasaran kopi masih lewat online atau titipan nggih, buat teman, mitra nggih. Nah, itu menginspirasi kita bagaimana mewadahi semua produk itu, tidak hanya lembutan, kopi, tetapi ada produk komoditi yang lain seperti kelompok mengaplikasikan teknologi yang sudah kita berikan, itu berbagai macam pupuk cair, biosaka atau arang sekam, Trichoderma yang diproduksi oleh ibu-ibu kelompok wanita tani, itu juga kita pasarkan di lapak. Kalau untuk Mahkot yang sempat berbincang di sini juga, itu apakah juga masuk ke lapak tani? Itu masih diolah dan dikonsumsi oleh masing-masing kelompok. Karena mungkin jumlahnya belum memenuhi kalau dijual ke luar daerah ya. Jumlahnya masih cukup untuk anggota kelompok. Jadi kalau buat konsumsi orang luar masih belum mencukupi ya? Dan itu suatu tantangan Mas Edo nggih. Mudah-mudahan kita bisa tidak hanya dikonsumsi oleh kelompoknya sendiri, tapi syukur-syukur bisa nambah pemasukan ya. Kita pasarkan juga nggih. Karena untuk maggot itu kontinuitasnya nggih, untuk produk itu sedikit kan harus tetap ada terus nih. Nah, itu masih menjadi tantangan ya. Tantangan sendiri bagi kita nggih. Nah, ini sebelumnya ini kasarannya pasarnya kan sudah ada ya, sudah jadi tradisi. Cuman untuk lapak taninya yang baru digagas bulan September ya. Jadi awal September kita itu sudah masuk musim panen musim rajang tembakau sedang sibuk-sibuknya petani yang khususnya di daerah atas yang terbiasa dengan merajang sendiri. Tetapi alhamdulillah Paguyuban Gaboktan ini komit bagaimana caranya kita bisa membuat wadah untuk memfasilitasi produk-produk kelompok tani, dan akhirnya terciptalah lapak tani Paguyuban Gaboktan. Kalau bisa diinformasikan, ini yang tergabung di Gaboktan ini ada berapa personil ini, Mbak Pri? Kita di Tembara itu ada 13 desa, dan berarti ada 13 Gaboktan satu Gaboktan itu sekitar 2-3 orang personil yang hadir. Tetapi di dalam Paguyuban Gaboktan ini tidak hanya pengurus Gaboktan, ada juga pelaku-pelaku usaha itu sekitar keseluruhan total itu ada sekitar 60 orang. 60-an ya. Tetapi yang ikut bergabung di lapak kita itu tidak semuanya, belum semuanya ya. Belum semuanya. Pelaku usaha itu sekitar 18-20 orang yang ikut. Ini total ya, kopi, tembakau dan yang lain-lain. Dan olahan produk baik itu di kelompok tani maupun kelompok wanita taninya. Nah, ini saya ingin beralih ke Pak Khori dan Pak Napsir ya. Siap. Ini sebelumnya ke Pak Khori dulu, ini sebelum ada lapak tani ya. Ini biasanya panjenengan dalam memasarkan produknya panjenengan. Ini jenengan baku nopo kopi? Ya baku ya juga kopi. Jenengan berarti penghasil, kalau untuk kopi berarti
Robusta dan Arabica. Robusta. Khusus Robusta ya. Dataran rendah Robusta. Kalau di Tembara sendiri itu kalau dari sisi persentase nggih, antara Arabica kali napa Robusta persentasenya kathah pundi nih, Pak? Banyak kata Robusta. Tesih kathah Robusta nggih. Perbandingannya berapa? 70% 30 atau 70-30. 70-30 ya, 70 Robusta, 30 yang Arabica ya. Iya. Kalau yang untuk Arabica itu berarti daerah pundi mawon ini? Daerah Kopi ini. Daerah atas. dataran tinggi. Berarti antara desa mana saja nih kira-kira nih? Banaran. Banaran ya. Meloko. Banaran ke Meloko itu ada Arabica ya berarti ya. Di lereng Sumbing nggih. Di lereng Sumbingnya ya. Kalau untuk tembakonya sendiri ini saya kalau untuk kawasan daerah tembakau di Tembara itu apa? Berarti Jenisnya terbagi menjadi 3. kan ada kalau Lamsi kan yang sebelah Ya. Cepit itu ya. Kalau untuk Tembara itu apa saja ini jenis-jenis tembakonya? Terutama ya dibagi menjadi 3, yaitu baku sawah, baku Tegal dan baku gunung. Gunung ya. Iya. Kalau dari jenis tembakonya sendiri apanya? Tadi itu loh, ya ada yang Lamsi dan yang lain-lain. Oh, varietas. Kalau Varietasnya apa wilayah ini? Tembara itu. Kalau Tembara itu ikutnya berarti Lamsi. Lamsi ya. Iya, ikut Lamsi. Berarti karakter manisnya ada gitu ya. Variannya komplit kalau. Komplit ya kalau iya. untuk yang di Tembara ya. Iya, Jadi selain Lamsi apa saja nih biasanya yang atau ikutnya mayoritas Lamsi? Memang letak geografis itu memang ikut Lamsi ya, varietasnya Lamsi ya. Iya. Oke, ini kalau sebelumnya nih, sebelum ada lapak tani nih, jenengan Pak Hori nih, Nggih. lembutan ini biasanya pemasarannya pripun nih? Dari mulut ke mulut kah atau Ini online atau gimana? pemasaran sementara hanya di rumah, kan buka warung istilahipun napa niku kios mbako dan Nggih. kopi Sindoro Sumbing. Cuman Sudah produknya dari luar daerah juga gitu. Nggih. Ada bakulan yang moro nyetori gitu Nggih, nggih. banyak sekali dan lebih nganu lagi setelah difasilitasi adanya pasar lapak tani Jumat Pahing itu. Jadi dari berbagai daerah kan datang pas malam Jumat Pahing itu. Jadi mereka jadi tahu membawa teman-temannya dan lain sebagainya. Di situ bisa ngopi gratis, ngeliting gratis. Kalau mau bawa pulang bayar. Cuman meh icip di lokasi gratis ya. Iya. Mau lembutan, mau Ya. kopi bisa ya. Nah ini jenengan ada apa ya istilahnya ada perbedaan nggak setelah jenengan ikut di lapak tani sama sebelum? Jadi mungkin dari sisi apa gitu pemasaran mungkin pemasaran kan orang kudu payu gitu mungkin namanya banyak yang dikenal. Beda jelas bedanya. Nggih. Mau ini buatan repot tadi repot dari tadinya penghasilan. Repot di sini maksudnya apa? Repot di penjualannya atau saking banyaknya permintaan? Tambah tenaga, tambah dan lain sebagainya. Tapi kan otomatis Pendapatan. hasilnya juga Itu istilahnya harga yang harus dibayar ya. Iya. banyak temen, banyak privasi, banyak kenalan. banyak kenalan. Istilahnya produk misalnya khusus jenengan sing khusus mbakunin jenengan dewi itu banyak yang tahu gitu ya. Ya, Sebelumnya hanya duduk di rumah nunggu apa orang beli Nunggu datang gitu. Ya. konsumen. Kalau itu pas kita istilahnya ngalahi sing moro ning nggon rame gitu ya. ya betul. Nah, kalau untuk Pak Napsir ini, Iya. jenengan sama ya? Lembutan juga, Iya, sama. kopi juga ya. Iya. Kopinya jenengan untuk apa? Robusta juga atau Arabica. khusus Arabica atau dua-duanya? Kalau di daerah saya itu Robusta juga ada, tapi Robusta yang ketinggian biasanya disebut Robusta Highland. Oke. Iya, Highland dataran tinggi itu Oke. Robusta dataran tinggi. Terus untuk yang selain kopi juga untuk lembutan itu Banaran untuk wilayah Temanggung memang sudah dikenal. Iya. Itu dari segi rasa itu variannya lebih komplit. Nah, termasuk yang apa? Yang daerah Tegal, terus yang sawah seperti punyanya Pak Kori. Dan kemarin alhamdulillah kami juga ikut Festival ikut lembutan? festival lembutan Yang di Bansari itu ya? Di Yang di Soropadan. Kalau yang di Bansari itu ikut tampil di kebetulan situ? belum ikut. Belum ikut ya yang di Bansari ya? Di Soropadan itu kelasnya kelas provinsi, provinsi se-Jawa Tengah. Iya, jenengan ikut buka stand di situ ya? Nah, difasilitasi oleh BPP dari lapak tani, kemudian fasilitasi oleh BPP kita buka lapak di situ. Di festival lembutan yang di Soropadan. Iya, betul. Oke, ini jenengan biasanya kalau yang produknya jenengan sendiri ya untuk Iya, lembutannya ya. Ini ada kalau dibilang produk itu ada berapa macam ini khusus untuk lembutan? Untuk lembutan di kami itu ada 3 varian. Yang pertama itu kelas yang apa?
soft. Iya, yang soft. Sing enteng gitu ya. Ya, kemudian yang sedang dan yang berat. Ya, yang makdek gitu ya. Iya, deknya lebih tebal gitu. Tambah clear. Iya. Lebaran rasa menyatu. Iya. Nah itu kalau dari sisi permintaan dan penjualan nih Pak Napsir ya, dari karena kita tahu tadi udah kita bicara di depan ya, ternyata penikmat lintingan atau lembutan itu sekarang nggak hanya orang-orang sepuh ya. Iya betul. Tapi juga anak-anak muda pun sekarang juga menjadi penikmat lembutan atau lintingan. Nah, ini kalau dari sisi penjualan setelah tren yang saat ini jalan, ini antara yang soft, menengah dan yang makdek tadi, dari sisi pemasaran sampai hari ini dari catatan panjenengan itu lebih jalan yang mana nih? Lebih kalau yang paling laku kami pengalaman waktu akhir-akhir ini itu yang pemasaran lebih banyak itu yang variannya yang soft. Yang soft karena anak-anak muda nyarinya yang enteng-enteng dulu gitu ya. Betul. Oke. Terutama yang pemula kepengen kancane ngelinting, ikut lifestyle ngelinting itu beralih dari rokok ke lembutan gitu ya. Ini biasanya nyari yang enteng-enteng dulu. Ya. Berarti dari sisi penjualan mungkin lebih persentasenya lebih besar yang soft ya. Iya, betul. Nah, ini kalau dari sisi sejarah nih mungkin Pak Khori dan Pak Napsir bisa cerita ya. Kalau terjun ke tembakonya kan udah lama ya. Ya melu kasarane mbakon itu wis suwe gitu ya. Betul. Apakah juga langsung nyambi ke lembutan atau jalan berapa lama baru melu lembutan gitu? Mungkin Pak Khori ya. Ya, kalau saya sendiri pelaku tembakau ya baru pemula, termasuk pemula. Oke. Mulai tahun berapa Pak jenengan kalau? 5 tahun ke belakang. Yang total terjun tembakau dari tanam sampai nyari bibit, nanam sampai panen gitu. Sampai store ke gudang. Sampai ikut store ke gudang kasarannya. Kalau gudang enggak ya. Istilahnya kalau dari penjualan enggak, atau mungkin ada rekanan lain yang membantu gitu. Dari rekanan ya cuma mandiri ya. Mandiri. Dari tanam kita jual daun, umumnya di desa-desa kan gitu ya? Jual godongan. Lalu adanya pasar pabrikan. Bukan, pasar pabrikan. Ya, pabrikan itu yang harganya semakin tidak menentu. Banyak petani yang beralih dari tembakau ke tanaman yang lain. Nah, maka setelah difasilitasi dari BPP, adanya pelatihan lembutan, bismillah kita buat lembutan dan memang lebih menjanjikan. Berarti sebelum ada BPP jenengan belum kepikiran mau terjun ke lembutan? Belum. Iya. Padahal lembutan itu kan juga sudah lama ya, kalau dari riwayat simbah-simbah kita kan tradisional ya. Cuma misalnya ngerancang sedikit buat sendiri, konsumsi sendiri, buat teman-teman dan saudara, belum mencapai ke penjualan yang lebih luas. Setelah ada pelatihan dari BPP, berarti bagaimana cara memproduksi lebih banyak dan memasarkan gitu ya. Otomatis kan banyak temennya di situ, teman-teman yang jualan, teman-teman yang buat, akhirnya tukar pengalaman. Memang betul lebih menjanjikan. Istilahnya apa ya? Pasarnya itu lebih lebar ya. Kalau mbako mligi mbako itu mengandalkan mongso mbako gitu ya. Tapi kalau di bisniskan secara lembutan mungkin lingulur luwih dawa gitu ya. Betul. Pemasarannya lebih panjang, tidak hanya menggantungkan dari patokan harga pasar pabrikan gitu ya. Tidak tergantung di mongso. Iya. Dan ini mongsone rampung ya wis gitu ya. Kalau lembutan kan mungkin bisa setahun tergantung dari stoknya yang kita punya ya. Nah, ini mulai tahun berapa Pak? Dengan 2017. Oh, berarti ya udah 5 tahunan ya. 5 tahunan. Terjun di lembutan. Kalau Pak Khori mulai tahun berapa nih? Untuk lembutannya lebih lama atau? Untuk lembutan itu yang saya tekuni baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Yang sebelumnya kita ikut di pabrikan yang jual, dan kebetulan saya pribadi ikut kemitraan untuk yang pabrikan. Ya ikut kemitraan. Jadi di situ menurut pengalaman pribadi saya, kalau dulu sebelum ikut kemitraan itu pasar tidak menentu. Kemudian harga juga di situ ada permainan-permainan. Nah, kemudian kami dari pengalaman yang tanam
tembakau sampai penjualan yang belum ikut kemitraan itu kok bagi kami itu petani merasa dirugikan. Nah, itu kami bertekad ikut kemitraan, dan dengan ikut kemitraan kita budidaya juga bisa lebih tertata untuk menghasilkan tembakau yang berkualitas, karena di kemitraan juga ada pendampingan dari BPL pabrik. Kemudian di situ di pemasaran juga kami diberikan semacam keleluasaan. Mungkin sementara yang kemarin itu petani tidak bisa langsung ke pabrik pas penjualan, itu kalau kemitraan malah dianjurkan petani ikut dalam proses jual beli. Nah, itu di situ kan ada koordinator. Nah, petani ikut koordinator, diajak ke pabrik atau pengepul tingkat kabupaten ya, untuk perwakilan pabrik. Di situ kualitas dan harga itu mungkin sudah menyesuaikan dengan barang, ya, menyesuaikan barang. Jadi di situ mungkin juga ada pembinaan dari grader ya. Ini kualitasnya kurang bagus, untuk yang berikutnya di gini supaya bagus. Nah, itu petani juga untung di itu. Di samping dari BPL pertanian yang di BPP ikut memfasilitasi di kelompok-kelompok pembinaan itu secara kontinu, dan juga dari dinas pertanian tingkat kabupaten juga ada spot untuk bantuan semacam pupuk fertila. Nah, itu juga membantu untuk kelanjutan dari pertanian tembakau. Namun dari itu kami juga berpikir untuk membuat varian yang lain dari dari hasil tembakau yang dual untuk pabrik. Kami juga kepingin yang lembutan. Ternyata yang daun mungkin menengah ke bawah, yang tadinya harganya mungkin maksimal cuma 40-50, setelah kita buat lembutan ternyata juga ada yang nyampe 300, ada yang nyampe 400. Berarti ngikutin istilahnya nyampur lah. Iya, betul. Tidak kelihatan kalau itu kualitasnya, kalau secara godongan atau tembakau meligi tembakau itu mungkin kelihatan kualitasnya jauh, tapi kalau setelah dibikin lembutan itu jadi bisa gabung jadi satu. Kita tahu proses dari pelatihan tadi yang disampaikan oleh Pak Kori. Setelah pelatihan kita mengetahui selera pasar itu bagaimana untuk lembutan, terus yang ciri khas untuk daerah saya, untuk Tembara khususnya Banaran yang harum, terus gurih, manisnya, dedeknya juga ada. Itu biar kelihatan itu terangkat rasanya. Kemudian menjadikan ciri khas untuk tembakau lembutan khusus Tembara itu ada. Dan setelah kita ikut di lapak tani yang Paingan itu kami juga merasakan ada dampaknya dari pengenalan yang kemarin, mungkin ngelinting bareng, ngopi bareng, itu setelah pulang kok mereka merasakan ada cocokan rasa itu mungkin lewat PPL diantar ke desa kami, ataupun ada yang kami berikan nomor WA, itu juga langsung bisa menghubungi langsung sendiri. Ada peningkatan lah. Pokoknya dari sisi penjualan tetap ada perbedaan jauh antara kalau jalan sendiri sama setelah ikut lapak tani betul. Oke, kita akan nanti masuk ke sesi proses lembutan. Itu prosesnya seperti apa bikinnya nanti secara sekilas nanti bisa kita cerita bareng. Tapi kita akan break dulu ya, sahabat RT, tetap di sini di Jagongan bersama saya Edu Santiago dan juga Ibu Mbak ya, Mbak Pri. Ini dari koordinator penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Tembara, dan juga Pak Hori dan Pak Napsir selaku pelaku kegiatan atau pemasaran yang ikut gabung bareng di Lapak Tani Paguyuban Gapotan Pasar Jumat Pahing di Tembara. Baik, tetap di sini di 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Jagongan bareng Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Temanggung. Kita masih di Jagongan bersama DKP 3 Kabupaten Temanggung, di mana untuk siang ini kita sedang ngobrol masalah lapak tani Paguyuban Gapotan Pasar Jumat Pahing di Tembara. Nah, sudah tetap stay di sini ada Mbak Priyandayani selaku koordinator penyuluh di BPP Tembara, dan juga Pak Hori dan Pak Napsir
selaku pelaku yang tergabung di Gapoktan Pasar Jumat Pahing. Ini tadi Mbak Pri, tadi disampaikan Pak Khori nih ya, kalau pelatihan lembutan tadi kan di tahun berapa itu? 2017 ya Pak? Kemarin ya. Oh baru kemarin ya. Kalau pelatihannya yang lembutan, khusus lembutannya 2022 ya. Sebelumnya berarti ya, hanya untuk konsumsi sendiri tadi. Konsumsi sendiri. Nah ini kira-kira apa yang mendasari BPP nih Mbak Pri untuk menggelar pelatihan lembutan ini? Alhamdulillah peserta lapak tani kita itu alumni berbagai macam pelatihan Mas. Jadi mereka mengikuti. Berarti itu sebelum digelar September ya? Kalau pelatihannya? Sebelum September berarti. Sebelumnya awal tahun deh. Jadi berbagai macam pelatihan baik itu kopi maupun mbako atau produk olahan atau pupuk di kelompok tani itu alhamdulillah mereka mempraktekkan dan punya produk yang bisa dijual. Jadi pelatihan itu didasari ada yang dari kami masing-masing penyuluh atau juga kita alhamdulillah menerima kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau dari dinas terkait, dinas perindustrian. Perindustrian kita pernah mendapatkan pelatihan pengolahan lembutan, tembakau lembutan, dan alhamdulillah teman-teman Gapoktan itu mencoba sendiri dan akhirnya mereka punya produk, dan di dalam pelatihan itu sendiri ketemu ini teman-teman Gapoktan lain, dan akhirnya itu bisa jadi suatu mitra. Jadi bisa saling tukar informasi, cara pembuatan sampai ke pemasaran. Pemasaran. Itu berapa lama itu prosesnya Mbak Pri untuk proses training atau pelatihannya itu? Pelatihan kalau untuk dinas sendiri ada sampai 3 hari berlanjut 3 hari itu. Kalau untuk di tingkat penyuluh pada saat pertemuan kelompok tani itu langsung kita berikan pelatihan itu. Iya. Ini kan mungkin dari beberapa petani termasuk Pak Khori dan Pak Napsir itu kan sebelumnya kalau masalah lembutan untuk konsumsi sendiri mungkin sudah. Praktek pengerjaannya mungkin sudah ada ya. Iya. Kira-kira yang diberikan ke mereka terus apa saja nih? Biasanya kan hanya ini tradisional Pak. Bagaimana cara memilah daun yang siap rajang atau dari persiapan alat sendiri biasanya mereka teman-teman Gapoktan ini turun menurun tradisi cara jadi masih tradisional ya dari pemilihan daunnya. Jadi pada saat pelatihan itu ada narasumber ahli di situ disampaikan cara pengolahan yang benar atau persiapan alatnya yang itu kayak gimana. Ini mungkin kalau dari Pak Khori dan Pak Napsir ini, kalau dari mulai lembutannya lebih duluan mana nih? Wah, Pak Napsir dulu ya. Saya baru 2 tahun menekuni lembutan. Baru 2 tahun. Kalau Pak Khori udah 5 tahun kan? 5 tahun itu kan untuk konsumsi sendiri, dan untuk yang dijual itu kita beli. Yang dijual ya? Ya, setelah adanya pelatihan kita coba untuk mengolah sendiri. Alhamdulillah jadi. Yang bikin beda dari jenengan yang belajar sendiri sama yang dari pelatihan itu apa? Apa yang beda itu apanya? Wah, macam-macam tuh ya. Yang paling mencolok nih dari pemilihan biar rasanya sama atau gimana nih? Dari pengolahannya. Pengolahan kalau teknik rajang kan ya paling ngono itu ya. Iya, betul. Tapi lebih ke pemilihan daun atau apa gitu. Yang paling mencolok, yang jenengan jadi kasaran itu kaget, jebule kok. Ya, pengolahan itu ya mulai dari tanamnya juga dari pengolahan pengeringannya. Oh, berarti dari proses awal sampai bikin lembutannya itu dibikin antara manual dan pelatihan memang banyak berbeda. Setelah itu dipraktekkan dijaki, memang hasilnya efeknya memang beda ya. Jauh lebih bagus kalau setelah tahu ada dari pelatihan itu ya. Paling menyolok sekali tatkala kita ngerajang udah diiris, udah jatuh itu kan umumnya di desa-desa digagrak supaya campur. Padahal dari hasil dari penggagerakan itu istilahnya timbul besem-besem itu istilahnya warna besem bekasi ireng-ireng itu ya. Itu menjadikan
sampai keringnya juga tidak baik. Sampai ke Rasa. Dihisap tuh pasti beda rasanya. Ada pahit-pahitnya gitu. Wis pokoknya ini ono rainake terusan ya karena ada besemnya tadi. Setelah pelatihan itu memang perlakuannya dan hati-hati sekali. Orang angger gitu ya. Orang angger. Jadi ben ora besem atau mungkin biar caranya meminimalisir besem itu piye gitu ada. Gobangnya yang memang harus landep. Betul. Desain mesin rajangnya juga setelah kita ikut pelatihan juga ternyata desainnya yang baik itu bisa. Walaupun itu manual tapi desainnya juga harus diperhatikan gitu. Itu ya. yang manual atau yang mesin rajang, Mas. Kalau yang mesin ya. Mesin rajang gitu. Jadi mungkin selama ini kalau tradisional kan masih manual Pak ya. Wah, ya manual. Mungkin gobangnya sak-sake ora diasah dhisik kok babat gitu ya. Tapi paling enggak ini kalau dari proses persiapan ini mungkin bisa diceritakan ini Pak Hori atau Pak Napsir ya. Mungkin dari awalnya dari proses mungkin apa ya? Persiapan bahan bakunya itu kira-kira seperti apa ini? Kalau mungkin dari prosesnya langkah-langkah. Milik saya khususnya untuk yang kita persiapkan untuk lembutan. Kita awalnya sebetulnya harusnya sudah mulai dari varietas. Varietas. Iya. Kalau yang pengalaman yang sudah itu varietas yang kami rasakan paling cocok itu varietas Kemeloko. Iya, Kemeloko. Kemudian yang dari varietas Kemeloko lokal maupun dari Kemeloko dinas. Iya. Dan yang kami bedanya apa dinas yang lokal sama dinas? Kalau yang dinas itu kan sudah lewat pemurnian. Gitu. Lewat pemurnian. Kalau yang lokal itu kita mungkin tradisi nguri-nguri yang itu sudah kita tanam kok cocok, itu diteruskan gitu, temurun gitu. Iya, betul. Dan itu proses awal dari pemilihan bibit benih ya, benih, terus perlakuan di lahan itu juga menentukan, termasuk di situ proses petik, tidak sembarang petik gitu, tapi kita harus pilih-pilih mana yang bagus, kemudian kita sortir, kemudian kita peram. Nah, di proses pemeraman juga ada teori tersendiri, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari itu ada yang perlakuannya khusus ya. Perlakuan. Kemudian setelah kita mau proses rajang itu juga ada sortir kembali. Nah, mana yang proses pemeraman itu sukses atau tidak. Itu jangan dicampur ya. Iya, betul. Kemudian proses rajang itu juga yang pertama harus kita lakukan itu pemilihan alat itu, persiapan alat, terutama pisaunya, gobangnya itu harus dipersiapkan setajam mungkin. Jadi jangan sampai nanti pada proses perajangan itu gobang tersebut nanti kita kan kalau yang sudah pelatihan kita pakai mesin, karena mesin itu tidak tahu mana yang masih tajam dan ketul, itu kita persiapkan. Mungkin yang tadinya pakai gobang 1, itu kita persiapkan pakai gobang 2 atau 3. Misalnya kira-kira ini udah mulai sudah berkurang tajamnya, dijoli gitu ya. Diganti. Yang satu biar digarap lagi biar tajam lagi ya. Betul. Kemudian dari proses kita menyiapkan untuk dianjang, kalau istilahnya di desa saya dianjang di para-para atau regen. Nah, itu kita juga selektif mana yang pantas untuk dilanjutkan untuk proses penganjangan, karena di situ masih ada mungkin pangkal daun itu, batang daun. Kemudian ada yang proses rajang itu kalau di desa saya itu istilahnya kopetane lah, cipratane, itu tetap kita pisahkan. Yang cipratan yang bagus sama yang ada batang-batang gitu tuh, yang seperti benih-benih itu bakal ya. Kemudian setelah kita jemur, sebelum kita pelatihan itu jemurnya pun juga dipisah itu ya. Iya, sebelum pelatihan kita jemurnya prosesnya cuma 3 hari. Ternyata setelah pelatihan itu dianjurkan sampai 7 mungkin juga 10 hari. Tergantung kondisi cuaca atau sinar matahari aja. Iya, itu ternyata juga pengaruh antara yang kemarin sebelum pelatihan sama yang sudah pelatihan itu kualitasnya juga beda. Istilahnya yang sebelum pelatihan itu angger gitu ya. Iya, betul. Karena kita sudah pelatihan mungkin prosedur pengeringan sampai jadi lebih paham. Lebih paham. Kemudian dari cara kemas. Kalau yang sudah itu cara kemas ya sembarang. Mungkin kondisi tembakau itu lembek ataupun ayam atau melempem itu kita kemas. Ternyata kalau kita simpan
3 bulan mungkin ya, jarak 3 bulan itu timbul jamur. Nah, setelah pelatihan kita pengepakan itu harus kering betul. Jangan sampai masih ada lembab ya. Iya, jangan sampai lembab. Itu kita menjaga kualitas untuk sampai berapa bulan, mungkin juga 1 tahun itu kita jadi aman. Sebelum kering betul jangan dikemas. Iya gitu betul, jangan dikemas. Apalagi kalau untuk pemasaran, kalau kita sudah keliru di pengemasan, nanti kita juga dikomplain. Kita sendiri yang rugi nantinya. Iya betul, untuk pemasaran berikutnya kita yang rugi. Termasuk ke penyimpanan ya. Iya betul, penyimpanan juga kalau bisa diusahakan di tempat yang yang udaranya stabil gitu ya. Jangan yang perubahan suhunya terlalu drastis ya, antara dingin ke panas gitu. Pengaruh ke mutunya juga. Karena kalau udah nyimpennya bener rapet, tetapi karena kondisi yang mungkin keluar keringat itu ya, kalau terlalu panas nanti berpengaruh menjadi yang tadinya udah kering jadi lembab lagi gitu ya. Bisa jamur ataupun rusak lah. Karena lembab tadi karena perubahan cuaca yang kita nggak hati-hati gitu ya. Betul. Nah kalau dari sisi pemasaran sebelum pelatihan ini biasanya jenengan bagaimana nih? Mungkin online sudah jalan atau belum nih kalau Pak Hori, monggo. Ya kalau online baru 1-2 sebelum pelatihan itu. Sebelum pelatihan. Banyak datang konsumen datang ke rumah. Tidak banyak datang offline gitu ya. Tapi setelah adanya pelatihan kan banyak teman, banyak saudara di situ. Banyak solusi lah. Kemarin sampai di mana terakhir? Purworejo. Oh iya, Purworejo. Kirim Purworejo atau orang Purworejo yang datang gitu? Enggak, itu buka stand. Oh, buka stand. Buka stand di Purworejo di macam kayak festival atau lapak-lapak apa gitu ya. Untuk pengenalan. Dan jadi, alhamdulillah ya juga hasilnya bagus sekali. Banyak yang cocok juga ya. Antusias. Itu kopi dan lembutan juga. Kopi dan lembutan. Oke. Ini kalau nilai jualnya tinggi, ini kira-kira apa nih yang bikin ini kita tahu jelas misalnya kualitas baik itu kopi maupun lembutan kualitasnya bagus, kita udah jalani semua yang disampaikan saat pelatihan ya dari BPP gitu ya. Tapi kalau masih jenengan merasakan ada kesulitan penjualan nggak sampai saat ini? Masih ada pengen penambahan atau mungkin masih kok ora koyo kancane gitu ya? Oh ya masih ya. Selagi kita masih hidup, kita ingin yang maksimal. Enggak, tapi mungkin ada beberapa misalnya ini contoh nih, misalnya Pak Hori kok adole kok luwe apik timbanganku misalnya seperti itu ya. Itu mungkin ada yang bisa dicarikan solusinya nggak? Mungkin sharing bareng atau seperti apa? Ya kita sementara untuk wilayah Tembara, Temang, Telogo sama Selopampang itu dari petani lembutan juga ada kopi di situ membuat semacam grup komunitas. Nah, itu dinamakan TST, Telogo Mulyo, Selopampang, Tembara. Nah, di situ juga ada semacam komunikasi tentang pemasaran dan harga kita, juga. Iya, termasuk harga, mungkin saling komunikasi, termasuk ada event apa di luar kota itu bisa ikut bareng gitu ya. Diajak siapa yang mau ikut, nah, gitu. Jadi di situ juga sangat membantu. Dan untuk saya sebetulnya kepengen lebih pemasaran lembutan itu bisa dikemas bagaimana untuk yang anggota khususnya kami di desa itu juga kami membuat semacam paguyuban. Nah itu sementara ini juga masih banyak dari petani yang punya lembutan juga pemasaran masih kesulitan. Nah di situ kita wadahi pakai komunitas lembutan di tingkat desa, kemudian di tingkat desa kita bergabung di paguyuban tingkat kecamatan. Nah itu upaya kami untuk menjangkau petani yang kesulitan untuk pemasaran. Nah, untuk yang kedepannya juga mungkin dari dinas-dinas terkait, mungkin dari Disperindak ataupun pihak terkait juga kami ingin seperti yang di dinas pertanian itu penuh membantu, ya sepenuhnya membantu baik itu di budidaya. Kalau yang Disperindak mungkin dari sisi penjualan atau pemasarannya, dari segi perizinan atau pelatihan manajemen pemasaran dari pihak yang terkait itu sangat kami harapkan. Kalau dari dinas pertanian atau penyuluh itu kan mungkin hanya dari sisi awalnya budidaya kemudian proses proses. Tapi dari Disperindak mungkin diharapkan bisa membantu dari sisi yang penjualan atau pemasarannya ya. Betul. Nah ini kalau dari Mbak Pri ini mungkin lembutan ini kan
butuh kontinuitas ya dari sementara tembakau sendiri kan seperti yang kita tahu itu musiman. Nah ini mungkin dari penyuluh ada nggak ini trik-trik yang disampaikan saat pelatihan ya? Kan kontinuitas harus tinggi nih. Karena saya sebagai penikmat lembutan juga kadang wis cocok misalnya karo banaran gitu ya. Ternyata pas nih gon warungnya itu kok urung teko. Mungkin karena memang produk dari yang ngirim petaninya itu mungkin belum ada stok atau apa. Nah ini mungkin kalau dari penyuluh mungkin dari dinas pertanian itu ada nggak mungkin trik-trik biar iso menjaga kontinuitas produk, jadi tidak sekali dirajang kabeh atau gimana, terus ada nggak dari trik-triknya di dalam komunitas Gapoktan di desa nggih khususnya itu tadi sudah disampaikan Pak Muh ini banyak petani yang masih belum bisa menjual nggih. Nah itu kita arahkan untuk bisa sesuai SOP nggih, sesuai SOP bagaimana cara membuat tembakau lembutan nggih. Jadi nanti untuk teknisnya itu dari anggota-anggota kelompok nggih, jadi perajangan itu seluruhnya nggih dirajang. Nanti dari kami pihak PPL tetap untuk bagaimana caranya bisa stok yang baik dan benar sehingga pada saat dipasarkan tetap kualitasnya tetap oke. Ini karena mungkin dari jumlah stok itu memang kadang yang menjadi kendala gitu. Iya, betul. Pak Hori mungkin stoknya gonjengan entek sing arak dinggo bakal lembutan gitu ya. Ini biasanya apa yang Anda lakukan nih, misalnya yang pengennya kan produknya kita yang keluar gitu. Kalau sementara kan kita bisa ngelobi ke teman-teman yang kira-kira rasanya dan sampah ya. Dan langkah ke depan mungkin nanti kita bekerja sama kepada teman-teman maupun pihak-pihak instansi terkait bagaimana mengolah lembutan semaksimal mungkin yang ada di Tembara, karena kan masih banyak yang dijual daun ataupun yang dimasukkan ke pabrik walaupun harga manut pabrik. Belum kepikiran buat ngulur biar lembutan terus biar jangka perputaran uangnya lebih panjang gitu ya. Itu kan kalau ibaratnya kopi lah. Kalau kopi itu kan jual gelondongan ke tengkulak itu ya wes sekali mongso rampung duit. Nah, sementara ini kan petani-petani kalau mau buat lembutan juga seperti pelaku-pelaku kan juga belum berani. Mau dijual kemana? Didol rinti. Oh belum beraninya berarti karena belum punya bayangan mau jual kemana gitu ya. Padahal kan sekarang toko-toko tembakau saya udah semakin banyak kan. Jadi intinya titik-titik penjualan itu sebetulnya kalau untuk pelaku kalau kebingungan sebetulnya. Bingungnya di mana? Bingungan bahan bakunya. Stoknya itu loh. Iya kan berarti di stok. Kurang. Tapi kalau untuk penjualan kan udah nggak masalah karena udah punya channel lah ya. Ada titik-titik untuk kita titip istilahnya seperti itu ya. Misalnya satu produk ini sing soft milik saya. Stok 50 kilo. Ternyata laku yang soft gitu ya. Ternyata laku. Setelah 3 bulan konsumen cari lagi kan sudah tidak stoknya ada. Karena udah nggak ada. Mesake kan gelo. Mungkin bisa itu tadi ya, komunitas itu bikin yang rasanya hampir senada, serasanya hampir sama, mungkin kan bisa untuk bantu memperpanjang stok walaupun mungkin stok Pak Hri habis, ternyata Pak Napsir ada gitu kan. Tapi karena kita punya standar yang ada pelatihan itu kualitasnya tetap dijaga sama, karena mungkin jogo jeneng Kemloko, mungkin jogo jeneng Tembara, mungkin jeneng jogo komunitas yang ada gitu ya. Jadi jangan sampai wah ini tipe misalnya Kemloko 1 cocokin misalnya saya ya, kok gitu harus Kemloko 1 yang beli, ternyata mungkin karena mungkin tidak ada standar rasa atau perlakuan yang sama gitu. Ini kalau dari jenengan sendiri tadi ngatasi stok tadi terus seperti apa ini? Ayo kita cari info dari teman-teman. Cari temen ya. Di dalam paguyuban sendiri kita ada grup nggih. Kan sudah paham nanti. Pokoknya mendekati yang itu ya, yang belum berani main lembutan tadi ya. Betul. Terus jenengan biasanya apa? Bukan merayu sih. Ngajak mereka itu biar mau itu biasanya seperti apa? Mereka kan bingung di penjualan ya. Jenengan nih. Iya. Ayo paling tidak kan kita sendiri yang harus memulai. Kita cari modal atau gimana untuk melebarkan pembuatan dari lembutan itu sendiri. Itu biasanya kalau dari sisi modal nih Pak,
Napsir ya. Ini mungkin berapa banyak kira-kira ya sampai mereka mungkin kenapa tidak ikut-ikutan beralih ke main lembutan juga gitu. Apakah harus bikin mesin nanti yang bikin mereka takut gitu loh? Apanya biasanya? Modalnya atau apanya bisa? Kalau ya sebetulnya bukan takut, tapi bayangan untuk membuat lembutan kemudian laku itu masih ragu. Masih nggak punya bayangan ya istilahnya ya. Iya. Walaupun lihat jenengan yang sudah jalan itu juga mereka masih mamang. Iya. Pengen tapi masih mamang. Tetap pengen ya. Iya betul, masih pengen. Tapi kenapa mereka nggak mantap gitu? Ya kebutuhan juga. Misalnya kita butuh uang hari ini kan kita jual daun wis beres dapat uang kan. Dapat hari itu nggak repot ya. Proses. Tapi sebenarnya jual lembutan pun juga lebih nggak repot juga karena kita cukup bawa 1 kilo 2 kilo ke toko kan udah dapat duit juga sama. Tapi kalau di partainya yang mungkin kurang gede gitu ya. Tingkat petani di lingkup kami itu karena jualan itu kan tidak seperti yang ke pabrik. Kalau yang pabrik kan 50 kilo. Iya, banyak sekali ya. Satu keranjang ya. Tapi kalau lembutan sementara ini 1 kilo sampai 3 kilo. Yeah. Kemudian kalau membuat mungkin stok 1 kintal itu kalau berapa hari sih kira-kira kita mau bikin stok 1 kintal misalnya? Itu tergantung kita petik daunnya mau seberapa, mau membuat seberapa. Mungkin rasa optimis kita mau nyetok 1 kintal atau setengah kintal itu kan dirasa sini. Kemudian kalau mau nyetok setengah kintal ya kita petiknya yang lebih banyak. Iya. Itu berarti kalau rata-rata selama ini kalau Pak Khori berapa stoknya paling banyak untuk lembutan? Stok berjalan ya. Enggak, kalau sekali proses itu biasanya berapa lama untuk jadi berapa? Kemarin setelah adanya pelatihan kita mencoba untuk sawah 1 kisuk istilahnya di desa itu kita buat semuanya itu jadi 1 kintal. Bisa 1 kintal. Itu prosesnya berapa lama itu? Ada berapa hari atau? Ya 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Mulai dari petik yang pertama sampai yang terakhir. Sampai ke proses rajangnya ya. Sampai kering itu ya. Satu bulannya lebih ya. Untuk 2 bulan ya. Hampir 2 bulan ya. Untuk stok 1 kintal ya. Oke, itu untuk 1 jenis atau beberapa jenis itu? 1 jenis. 1 varietas. 1 varietas yang saya tanam misalnya ya. Tapi jadinya apa? Soft campuran atau ya nanti jadi levelnya beda-beda. Dibikin beda-beda tadi ya. Karena prosesnya yang berbeda tadi ya. Ya karena levelnya daun dari bawah ke atas kan sudah beda-beda. Ya, jadi bisa pertama soft, kedua, 3, 4 itu soft, nanti yang kelima sampai ke 7 sedang. Nanti yang itu 8 selama 2 bulan bisa ketemu jenis tegia tadi ya berarti ya. Hampir 2 bulan tadi ya. Bisa gitu ya. Bisa. Jadi tidak hanya kita konser di soft rock itu mungkin nggak seperti itu. Nanti kalau softnya kok kekurangan ya kita cari yang lain ke teman-teman yang sama gitu ya. Oke. Kalau Pak Napsir paling yang pernah Anda lakukan berapa stok paling banyak yang kering lembutan? Karena saya ikut kemitraan, kalau keluar yang dari perjanjian kemitraan itu banyak-banyak itu kami juga diklaim dari kemitraan. Nah, kemudian kami ada batasan kuota ya. Kemudian kami juga membuat dari situ yang daun menengah ke bawah itu untuk tahun yang kemarin itu paling banyak 30 sampai 50 kilo. Kemudian kalau yang teman-teman buat itu juga ada yang 2 kintal, ada yang 1 kintal. Tapi kalau saya pribadi itu cuma sekitar 30 sampai 50 kilo. Kemudian kalau ada seperti yang disampaikan Pak Khori, kemudian ada teman yang suka atau pengen tembakau saya, kemudian saya habis ya kita di paguyuban koling-koling siapa yang punya grade ini rasanya seperti ini ya itu kita saling sharing ya, saling berbagi informasi ya. Betul. Baik, terakhir nih Mbak Pri ya, ini kalau kita balik ke lapak tani tadi, ini kira-kira apa sih yang menjadi hal terpenting nih ya, yang menjadi alasan lapak tani Gapoktan Pasar Jumat Pahing itu bisa membantu menjembatani tadi pemasaran produk pertanian dari teman-teman Gapoktan ini. Jadi hal yang terpenting itu kami ingin menguatkan dulu solid tim kita Paguyuban Gapoktan itu. Jadi kalau udah kita solid nih
mudah ke depannya. Jadi teman-teman pengurus khususnya ya, pengurus Gapoktan desa itu kami minta untuk bisa sebagai ujung tombak di desa masing-masing ya. Jadi pada saat akan mempersiapkan lapak tani itu, bagaimana caranya bisa barang yang di display atau dipasarkan di lapak tani itu sesuai SOP, satu kualitas. Karena kita kan menjual kualitas segmen pasarnya itu. Apapun produknya, kopi, apapun itu, kopi, lembutan, tetap dijaga kualitasnya semua ya. Dan kami mengangkat semua dari Tembara. Kemarin ada beberapa yang ingin kerjasama dengan kita, di luar kecamatan. Di luar Tembara maksudnya ya? Di luar Tembara kami ulurkan dulu. Jadi kami khusus untuk Tembara. Memang kita akan ngangkat yang tembakau dan produk dari Tembara dulu ya. Tembara. Karena tadi Pak Khori cerita itu masih banyak petani yang ragu-ragu untuk khususnya lembutan. Yang orang Tembara sendiri masih banyak yang ragu. Sedangkan kan kita sudah punya wadahnya, sudah punya pasarnya, cita-cita kami ke depannya itu punya pasar lembutan, pasar lembutan di Tembara. Walaupun itu nanti mungkin nantinya tetap ada dari luar juga bisa masuk, tapi kita kuatkan dulu yang Tembaranya yang dulu. produk Tembaranya dulu ya. Jadi karena nyun sewu ini satu Gapoktan itu yang aktif berani udah sampai ke pemasaran mungkin kan tidak semuanya ya. Tidak semuanya. Jadi satu Gapoktan yang berisi kira-kira satu Gapoktan berapa tadi Mbak? Satu Gapoktan itu anggotanya? Yang ikut belasan belasan. Yang belum ikut lapak tani loh, tapi yang ikut di Gapoktannya sendiri, anggota Gapoktannya. Itu sekitar puluhan ya. Itu kan belum berlaku semua ya. Belum berlaku semua. Belum aktif semua. Nah, pada saat setiap event lapak tani itu kita selalu meminta semua kelompok tani bisa anggotanya itu datang rawuh teng lapak tani. Jadi mereka melihat, oh ini tuh lapak tani rame dan terjadi transaksi di lapak tani. Syukur-syukur nanti mereka terus tergoda ingin ikut terjun jadi pelaku juga jadi pelaku, tidak hanya penggembira saja ya. Memang awal kita mengadakan lapak tani itu pakai event ngopi ninting gratis Mas. Jadi di sana sampai sekarang tetap masih gratis, masih ada ya. Fasilitas itu masih ada. Tetap gratis, menari konsumen. Tetapi kita punya segmen pasar sendiri, mereka yang benar-benar pecinta lembutan dan kopi ini. Oke, kalau dari Pak Khori dan Pak Nafsir mungkin dari efek atau yang jenengan harapkan dari teman-teman yang lain misalnya yang belum ikut aktif seperti jenengan berdua yang berani, udah dalam tanda kutip berani ya, ikut terjun sampai ke lembutan, sampai ke produk dan sampai ke pemasaran, ini mungkin ada yang bisa panjenengan sampaikan ke teman-teman yang lain. Saya pribadi, karena kita sudah merasakan, kita juga sharing sama teman-teman. Mari kita ikut di lapak karena kita bisa memasarkan produk. Kemudian kita juga bisa sharing-sharing tentang produk kita, apakah sudah sesuai permintaan atau belum. Kalau belum, bagaimana kita meningkatkan mutu sehingga nanti kita membuat produk itu juga laku gitu. Kalau kita membuat produk kemudian tidak laku, buat apa kita buat produk? Sementara pemasaran di lapak tani sudah ada. Kemudian bukan cuma lembutan sama kopi, kita juga dari Gapoktan komoditas pengolahan hasil juga ada. Itu ada undi-undi gitu, makanan tradisional, kemudian jahe instan, termasuk hasil pertanian yang lain, termasuk buah-buahan ataupun yang lain, misalnya bawang merah, bawang putih juga gitu. Dan kami sebetulnya harapan kami itu nanti di lapak tersebut itu hasil petani kami dari tingkat kelompok tani itu juga bisa pemasaran lewat situ. Jadi sementara kami kan untuk wilayah kami di Tembara itu posisi paling jauh di bawah Gunung Sumbing. Nah, itu jangkauan pemasaran kita juga perlu ada semacam lapak yang untuk anggotanya petani. Jadi di situ pemasaran yang terpusat gitu. Kemudian untuk pemasaran produk dari kami sebagai petani itu bisa dipasarkan di situ. Karena kalau Tembara kan
dari kota itu kan masih lumayan jauh perjalanannya Iya, betul, ya. betul. Jadi wong kudu ngelegake. Nah, Iya. kalau udah ada pasarnya, Iya. ada satu kegiatan yang bisa ngumpulin teman-teman kan mungkin Iya. tinggal jujuk saja Iya, ya. betul. Oke, kalau dari Pak Hori, monggo. Mungkin ada pesan atau permintaan dari Ya, buat kalau teman-teman. dari Pak Nafsir mengharapkan kepada teman-teman, saya sendiri harapan kepada semua saja para pendengar RTFM dimanapun berada, yang sudah tahu, yang belum tahu adanya Pasar Jumat Pahing maupun Lapak Tani, mari bisa datang ke Lapak Tani Jumat Pahing tiap yang di situ Kamis malam Jumat Pahing tiap ya. Kamis malam Jumat Pahing. Itu mulainya jam berapa? Setelah sholat asar ya. Sholat asar ya. Berarti sore itu udah Pukul dibuka. 4, setengah 5 sudah persiapan. Di situ kita sediakan ngopi, ngelinting gratis. Kalau mau pulang ya Tinggal bayar yang tinggal. Bayar, dikasih. Untuk contohnya sampelnya di situ gratis lah ya. Oke. Baik, terima kasih sekali rawuhnya Mbak Pri, kemudian Pak Nafsir dan Pak Hori ya, Iya, yang iya, sudah sama-sama. semoga sukses kedepannya untuk Amin, usaha dan amin, juga tetap sehat untuk panjenengan pribadi dan keluarga dan teman-teman yang lain. Amin. Salam buat teman-teman Tembara ya. Iya. Baik, demikian tadi sahabat RT, waktu kita ngobrol bareng di Jagongan bersama DKP 3 Kabupaten Temanggung dengan tema Lapak Tani dari Gapoktan Pasar Jumat Pahing Tembara. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Saya Idus Santiago pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan bareng Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Temanggung.